Cek cek 1 2. Yo teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan serial Swallow Star yang agung. Di bagian sebelumnya, gara-gara berbagai kekuatan yang datang berniat main keroyokan, pada akhirnya Lord Yuan Ao memilih untuk melarikan diri dari pengepungan. Hanya saja situasi semakin kacau ketika Yuan Ao mengeluarkan sebuah benda yang lebih berharga dari kayu dewa miliknya. Itu adalah sebagian peta Qing Feng Laut Alam Semesta. Setelah peta tersebut dirobek olehnya dan menjadi potongan-potongan kecil, kerjasama dari berbagai kekuatan pun dibubarkan. Mereka lebih memprioritaskan untuk mendapatkan potongan peta tersebut untuk diri mereka sendiri. Sedangkan founder of Black Universe alias Black Universe Master terus mengejar Yuan Ao untuk mendapatkan kayu dewanya. Luo Feng bersama dengan Lord Bing Feng kini melakukan bentrokan dengan Lord Tianlang dan Yan Di demi memperebutkan dua potong peta yang cukup besar. Pihak jagoan lebih dulu yang mulai mengeluarkan skill-skillnya. Luo Feng ngeluarin kerajaan emas, sementara Lord Bing Feng melepaskan kabut dingin, membuat Yan Di yang ingin menyerangnya langsung jadi beku. Walaupun Yan Di sempat bisa terbebas dengan melepaskan kekuatan api untuk mencairkan es di tubuhnya, namun tak berselang lama tubuhnya langsung berubah kembali menjadi es. Berikut dengan dia yang terhempas jauh oleh tebasan pria dingin tersebut. Berkat alam kabut dingin yang dimiliki oleh Bing Feng yang berpadu dengan kekuatan kerajaan emas milik Luo Feng, Universe Master biasa yang terjebak di dalamnya akan menjadi sama sekali tak berkutik. Ketika Luo Feng bergesekan dengan Lord Tianlang, serigala besar itu nggak menyangka jika hama manusia kecil yang dahulu bisa dirinya lenyapkan dengan jentikan jari sekarang sudah menjadi begitu kuat. Namun tetap saja menurutnya kemampuan dua manusia di hadapannya masih terlalu hijau. Tianlang yang masih sangat mampu melakukan perlawanan kemudian ngeluarin harta agung domain leluhur mimpi. Garis-garis emas bergelombang halus yang muncul dari harta Tianlang mulai memberikan tekanan kepada pihak jagoan. Luo Feng yang gak kuat sama tekanannya nampak dibuat terdorong mundur. Ditambah dengan gabungan kekuatan api dari Yan Di, ruang kabut dingin yang diciptakan oleh Bing Feng pun mulai dilahap. Dikatakan bahwa domain leluhur mimpi merupakan sebuah harta agung yang dimiliki oleh Ancestor Meng Yu, salah satu dari dua penguasa terkuat ras demon. Bebata tak pernah menyangka kalau Tianlang bisa meminjam harta tersebut dari leluhurnya. Di saat yang sama, Bebata juga mendapati jika penguasa bayangan iblis dari ras demon sedang bergegas datang untuk memberikan bantuan. Artinya jika bentrokan tidak segera diselesaikan, maka pihak jagoan tak akan diuntungkan. Menurut Bing Feng, dengan domain leluhur mimpi ditambah dengan bantuan musuh yang akan segera tiba, dia dan Luo Feng jelas nggak bakalan bisa menang nantinya. Tapi mereka tak bisa melepaskan dua potongan peta diagram sutra di hadapan mereka begitu saja. Terlebih potongan peta di tempat lain juga hampir seluruhnya telah diamankan oleh pihak lain. Di arah lain nampak terlihat Black Universe Master yang telah menghabisi Lord Yuan Ao berhasil memperoleh Divine Wood yang dia inginkan. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan harta lain yang didrop sama Yuan Ao. Harta-harta tersebut berterbangan di angkasa dan tentunya akan menjadi target rebutan juga. Bersama dengan itu Black Universe Master pun izin pamit. Luo Feng di tengah bentrokan menyadari jika Black Universe Master pergi tanpa membawa harta Lord Yuan Ao yang lainnya. Makanya di sini Luo Feng punya ide buat membiarkan Yan Di sama Tianlang berebut potongan petanya, sedangkan mereka berdua akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Di tengah bentrokan, tiba-tiba Bing Feng sama Luo Feng meniadakan kekuatannya. Jadi Lord Tianlang langsung gelut lagi sama Yan Di buat dapetin potongan petanya, sesuai sama kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Sementara Luo Feng ngejar harta berbentuk cawan pasir, Bing Feng kejar yang bentuk gada. Ada juga harta Lord Yuan Ao yang bentuknya tameng dan sedang jadi rebutan dari berbagai kekuatan. Yang mendapatkan harta satu itu adalah Lord Jiuyu. Dia menggunakan lengan raksasanya untuk menjangkau harta tersebut yang kemudian diberikan kepada Ming Lian dari ras Rangga sebagai bayaran balas budi. Tianlang yang gelut sama Yan Di berhasil menang dan merebut dua potongan petanya. Namun tak sampai di situ saja. Menyadari jika Luo Feng sedang mengejar harta agung cawan pasir, Tianlang langsung bergerak dengan cepat, melewati Yan Di begitu saja dan berusaha mengejar Bang MC. Tianlang mengakui kalau penciuman Luo Feng itu sangat tajam, namun pada akhirnya harta agung milik Lord Tianlang itu juga akan jatuh ke tangannya dan menjadi milik ras iblis menurutnya. Untuk bisa mengejar ketertinggalannya dengan Luo Feng, Tianlang kembali menggunakan domain leluhur mimpi yang bisa menambah akselerasinya dalam pergerakan. Melihat Tianlang yang begitu percaya diri, Luo Feng pun ngasih paham kalau sebelumnya dia sengaja melepaskan dua potongan peta itu bukan karena kekuatannya masih belum cukup untuk memberikan tekanan balik. Dan di sini Luo Feng akan memberikan contohnya.
Luofeng mengaktifkan 3 lapis kekuatan yang dia miliki, Sungai 9 Harimau, Alam Semesta Mini, serta Kerajaan Emas. Dengan perpaduan dari ketiganya, bahkan domai leluhur mimpi yang sekuat itu pun bukan apa-apa. Ketika kekuatan yang begitu dibangga-banggakan Tianlang dilahap dalam sekejap, anjing itu langsung ngangong-ngangong kebingungan. 3 lapis kekuatan Luofeng yang meledak di angkasa juga bisa dirasakan oleh berbagai kekuatan yang lagi pada asik sendiri. Setelah melihat kekuatannya langsung, sekarang Yandi jadi paham alasan mengapa guru Zhou Sanke itu lebih sayang sama Luofeng ketimbang dirinya, yaitu karena potensi Bang Condet lebih besar. Tianlang terheran-heran menyaksikan harta pusaka peninggalan leluhur iblis mimpi diredam dengan begitu mudah sama Luofeng yang hidup belum lama kalau dibandingin sama dia. Setelah harta cawan pasir itu berada di dalam genggaman, Luofeng menunjukkan senyumannya yang begitu sombong kepada Tianlang sambil megang hartanya, bikin anjing besar itu jadi kesal. Luofeng juga bilang kalau saja Tianlang gak bawa domain leluhur mimpi, hari itu pasti Tianlang udah dihajar sampai tunggang langgang sama Bang MC. Ketika harta cawan pasir itu diaktifkan, terjadi ledakan api yang juga menghempaskan Yandi tak jauh dari sana. Ya, apapun itu, karena Lord Yuan Ao kini telah mati, maka misi dari Sekte Dewa Leluhur telah dianggap selesai. Luofeng kini sudah memperoleh sedikit potongan peta serta harta Lord Yuan Ao. Bersama Bing Feng yang juga udah dapat harta incarannya, Luofeng pun langsung izin pamit dari TKP. Begitulah akhir dari insiden di benua Yuan Ao, teman-teman. Kalau digabungin, totalnya ada 7 potongan peta yang berhasil didapatkan Bing Feng sama Luofeng. Itu adalah keberuntungan yang cukup besar bagi ras manusia menurut Lord Chaos. Lebih dari itu, yang membuat beliau terkejut lagi ialah Luofeng ternyata mampu menekan Lord Tianlang yang bersenjatakan domai leluhur mimpi, serta merebut harta cawan pasir api. Tuan Guru jadi bangga sama muridnya yang sekarang dianggap sudah bisa melangkah lebih jauh lagi dari ini. Dan itu adalah menjelajahi wilayah luar alam semesta asal, tempat di mana para penguasa sejati yang sesungguhnya berkumpul. Terdapat banyak sekali harta pusaka dan benda-benda langka yang lahir di tempat tersebut, terutama di kedalaman 3 wilayah paling berbahaya yang menyimpan harta puncak tertinggi. Sedangkan harta puncak biasa banyak sekali seperti ikan di lautan di sana. Bintang primitif yang baru terbuka dalam kurun waktu tak terbatas saja, harta paling berharga yang ada di dalamnya setingkat harta agung puncak saja. Sedangkan di luar alam semesta asal masih terdapat tempat yang lebih hebat bila dibandingkan dengan bintang primitif. Luofeng jadi tertarik setelah mengetahuinya. Hamparan luas yang agung dan baru saja disebutkan oleh Tuan Guru dikenal sebagai Laut Alam Semesta. Bila dibandingkan dengan bahaya yang terdapat di Laut Alam Semesta, bahaya yang ada di dalam alam semesta asal ini dikatakan seperti bualan bayi semata. Kalau Luofeng yang masih belum mencapai level Universe Master pergi ke sana dengan terburu-buru, Bing Feng khawatir kalau nanti Luofeng malah kenapa-napa. Ya, memang tempat tersebut sangat berbahaya, namun menurut Lord Chaos, Luofeng bisa mendapatkan tempaan yang sesungguhnya hanya ketika dia berada di Laut Alam Semesta. Alam semesta asal lahir, berkembang, berputar, melemah, lalu hancur. Itu merupakan sebuah siklus hidup satu kali yang disebut sebagai era kehancuran besar. Era di mana segala sesuatu yang terdapat di alam semesta asal akan lenyap dan para manusia lahir justru setelah era kehancuran besar yang pernah terjadi di masa lalu sebagai ras baru yang muncul dari abunya. Luofeng selama ini hanya mengetahui jika sejarah manusia itu sudah sangat panjang, namun dia tak pernah membayangkan jika alam semesta itu telah mengalami riset tak terhitung sudah berapa kali. Sedangkan peradaban yang selama ini telah dibangun oleh ras manusia hanyalah tunas baru yang tumbuh dari abu generasi sebelumnya. Dan ketika siklus itu mencapai ujungnya, maka segala hal yang Luofeng lihat dan dia kenali akan lenyap menjadi ketiadaan. Jika memang seperti itu, apakah makhluk hidup memang dari awal ditakdirkan untuk terhapuskan? Itulah pertanyaan yang kini menghantui pikiran Luofeng. Namun perkataan dari Tuan Guru memberikan secercah harapan. Selama seseorang menjadi cukup kuat, maka dia bisa selamat dari era kehancuran besar, bahkan bisa menyelamatkan seluruh rasnya. Maka dari itulah sebagai pilar masa depan ras manusia, Tuan Guru memiliki harapan agar muridnya itu bisa melewati bencana besar dari era kehancuran bersama-sama. Kekuatan besar yang Luofeng miliki sekarang bukan hanya menyangkut tentang dirinya sendiri, tetapi juga menyangkut dengan nasib seluruh ras. Dari awal karirnya hingga saat ini, Luofeng memang tidak pernah lepas dari dukungan dan pengorbanan dari orang lain. Era kehancuran itu memang masih terlihat sangat jauh, namun karena ini merupakan pesan dari gurunya, dia yakin bahwa itu pasti amat sangat penting untuk dirinya ketahui dan tak bisa diabaikan begitu saja.
Makanya Luo Feng di sini setuju akan segera berangkat menuju laut alam semesta sesuai dengan apa yang diinginkan sama gurunya. 去吧。 Tak lama setelah Luo Feng pergi, Lord Chaos sama adik seperguruannya mulai membahas terkait insiden sebelumnya. Alasan kenapa Sekte Dewa Leluhur bergerak lebih awal ke benua Yuan Ao itu bukan karena mereka mengincar kayu dewa, melainkan karena kehendak dari sumber alam semesta yang menganggapnya sebagai ancaman bagi alam semesta asal. Dan sekarang meskipun Yuan Ao telah dihabisi, namun dalang di balik insiden tersebut masih belum terungkapkan. Lord Chaos hanya bisa berharap agar bencana yang datang cukup sampai di situ saja, agar alam semesta asal bisa tetap aman. Dari hasil kontribusi pertempuran sebelumnya, Luo Feng berhasil mendapatkan 1.200 poin harta agung. Makin hari makin tambah kaya aja nih Bang MC. Tapi dibandingkan dengan kekayaan, Luo Feng yang sekarang lebih penasaran sama wilayah luar alam semesta. Seperti apakah kelihatannya? Apakah itu masih sama seperti tempat tinggal ras manusia ataupun ras lain yang selama ini pernah Luo Feng kunjungi? Atau justru malah benar-benar berbeda? Untuk bisa mengetahuinya, langsung saja Lego. Luo Feng ini telah tiba di lokasi pertemuan dengan wujud asli Lord Chaos yang akan segera menjemputnya ke laut alam semesta. Itu adalah perlakuan yang sangat luar biasa menurut Babata. Konon katanya sosok asli Lord Chaos selalu menjelajahi laut alam semesta dan jarang sekali menampakkan dirinya. Namun yang pasti wujud aslinya adalah yang terkuat bila dibandingkan dengan dua tubuh Lord Chaos yang lainnya. Retakan emas kemudian terbentuk tak jauh dari Luo Feng berada. Sebelum terjadinya ledakan hangat diikuti dengan sungai emas yang mengalir ke arahnya. Itu merupakan pertanda dari kemunculan tubuh asli sang tuan guru. Sosok dengan rambut panjang dengan matanya yang tenang seperti langit berbintang tak berujung. Dan bahkan saat berdiri diam, dia memancarkan kekuatan yang sangat tak terbatas. Segera setelah menemui muridnya, Lord Chaos langsung membawa Luo Feng pindah ke tempat lain. Sementara itu, di luar alam semesta asal, kita akan melihat sekilas dalang-dalang dari kerusuhan sebelumnya. Mereka adalah makhluk yang telah menciptakan Lord Yuan Ao sebagai budak jiwa, sampai bikin alam semesta asal jadi nggak tenang. Mereka menganggap kalau makhluk yang pada rebutan harta Yuan Ao pasti nggak merasakan adanya keanehan, karena mereka terlalu mementingkan hartanya. Mereka juga menganggap mengorbankan Yuan Ao dan kayu dewa itu menjadi harga yang sepadan terkait dengan rencana yang telah dibentuk. Kembali ke Luo Feng. Untuk bisa menuju laut alam semesta, guru menjelaskan ada dua cara. Yang pertama adalah mencapai ujung lapisan ruang semesta, lalu menembus dinding membran alam semesta yang tak terbatas. Dan cara kedua adalah melalui lubang hitam terkuat yang dikenal sebagai lubang hitam Toya, yang kini ada di hadapan mereka berdua. Ketika mendekati inti dari lubang hitam Toya, Luo Feng bisa merasakan kekuatan tarikan dan puntiran yang begitu dahsyat dari lubang hitam tersebut. Kalau Universe Venerable biasa masuk ke dalamnya, mereka pasti udah pada hancur dan berubah menjadi abu. Untung Luo Feng bukan Universe Venerable biasa. Setelah bergerak lebih jauh, keduanya tiba di inti dari lubang hitam Toya. Terlihat seperti pilar transparan emas dengan dua inti hitam di tengahnya yang cuman berukuran beberapa meter saja. Namun di baliknya terdapat laut alam semesta, tempat yang mengandung banyak sekali mara bahaya yang mengerikan. Ada 3 wilayah paling berbahaya di area laut alam semesta, yakni alam puncak miring, perahu semesta, sama pegunungan mengalir dan tumpang tindih. Ketiga tempat tersebut telah merenggut tak sedikit nyawa para penguasa kuat di alam semesta. Masuk ke dalamnya, pas lagi di lorong, Luo Feng terlihat begitu tegang. Dan setelah dia mencapai ujung lorong, situasi jadi terasa aneh. Terasa tekanan aura yang begitu kuat, yang cukup kuat untuk menghancurkan seorang immortal menjadi abu. Dulu ketika Luo Feng merasakan aliran kekacauan di kota Primal Chaos, itu nggak sampai kayak di tempat ini. Membantu menenangkan keadaan Luo Feng, Tuan Guru ngasih tahu kalau aliran kekacauan di laut alam semesta yang baru saja Luo Feng rasakan itu memiliki kemurnian tertinggi. Jauh lebih murni bila dibandingkan dengan aliran yang ada di kota Primal Chaos yang dimiliki oleh ras manusia. Meninggalkan alam semesta asal, maka artinya Luo Feng dianggap telah menjelajahi laut alam semesta. Ketika menoleh ke belakang, Luo Feng bisa melihat bentuk dari alam semesta asal, tempat hidup dari miliaran ras yang bentuknya kalau dilihat-lihat mirip seperti 3 cincin hitam yang saling berkaitan, teman-teman.
Dan itulah ending dari serial Swallow Star kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye.